Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan melanjutkan lagi dari yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, yaitu kita akan belajar apa saja dua hal yang perlu dipahami sebelum beriklan di Google Display Network. Jadi ada beberapa istilah dan ada beberapa panduan yang harus teman-teman pahami sebelum mulai beriklan. Oke, di video sebelumnya tadi teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana caranya meriset dulu, melakukan riset terhadap nanti target audiens atau target market seperti apa yang ingin teman-teman cari. Itulah enaknya ngiklan di Google. Jadi kita bisa mencari target market atau target orang-orang sesuai dengan keinginan kita. Jadi bahkan Google bisa mencarikan sesuai dengan apa yang kita mau. Itulah enaknya ngiklan di Google. Karena sekali lagi yang seperti yang sudah saya bahas di awal, Google ini adalah mesin yang sangat pintar, yang sangat cerdas. Jadi Anda tinggal setting apa yang Anda inginkan, apa yang Anda mau, nanti Google akan mencarikannya untuk Anda. Ya, menarik sekali tentunya ya. Jadi pastikan Anda pelajari Google ini secara serius, dalami, praktek sampai dapat hasilnya. Agar Anda juga bisa merasakan hasil dari internet seperti member-member yang lainnya yang sudah belajar lebih dulu di Apdi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bahasan berikutnya. Ada dua hal penting, apa saja? Intinya Anda harus, sebelum Anda mulai iklan, pahami dulu dua hal. Karena sekali lagi, kenapa di awal banyak sekali mindset yang harus dipahami? Ya karena memang iklan di Google itu banyak orang yang berhasil juga bukan karena teknisnya, itu karena pemahaman dan mindset yang kuat. Banyak orang yang gagal juga sama, bukan karena teknisnya kurang bagus, bukan karena nggak jago, bukan. Tapi karena mindset dan pemahamannya yang belum tepat. Makanya di awal saya perlu tekankan berkali-kali soal mindset ke Anda agar ketika Anda praktek, mindset Anda udah kebentuk. Jadi istilahnya Anda tinggal nunggu waktu aja untuk bisa dapat profit dari Google Ads. Jadi ada dua hal. Yang pertama, pahami dulu struktur iklan di Google Ads. Nah, ini yang membuat banyak orang salah atau tidak dapat hasil dalam beriklan. Karena untuk beriklan di Google tuh harus ada struktur yang rapi, struktur yang tepat. Nggak bisa asal-asalan ngiklan di Google, nggak bisa. Ada strukturnya. Nah, banyak orang tuh langsung ngiklan, langsung aja bikin, jadi tapi tanpa membuat struktur yang tepat. Akhirnya apa? Iklannya jadi boncos, jadi nggak bagus. Makanya di awal perlu pahami dulu struktur iklan di Google Ads. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami juga konsep bidding dalam beriklan di Google Ads. Jadi di Google Ads itu ada istilah yang namanya bidding. Apa itu bidding? Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu soal struktur iklan di Google Ads. Jadi ada 3 struktur iklan di Google Ads. Perhatikan baik-baik di layar Anda. Yang pertama adalah campaign-nya. Jadi campaign ini bisa dibilang adalah tujuan yang ingin Anda dapatkan setelah beriklan. Anda kalau beriklan di Google tuh tujuannya untuk mendapatkan apa? Ataukah ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke website, atau ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya prospek, dapat database kurang lebih seperti itu, atau awareness, jadi agar orang banyak yang mulai paham atau tahu tentang produk Anda, atau apa? Karena banyak sekali objektif atau campaign ketika Anda beriklan di Google. Nanti kita akan pelajari di sesi praktek, oke? Jadi tujuan yang ingin Anda dapatkan, dan juga di dalamnya terdapat budget dan juga bidding strategi yang akan Anda gunakan dalam beriklan. Jadi Anda setting budgetnya juga di bagian campaign. Jadi budget mau berapa sehari, mau 50.000, 100.000, atau 200.000 sehari. Anda tentukan di bagian campaign. Yang kedua, struktur yang kedua ini adalah ad group. Ad group ini bisa dibilang adalah sasaran yang ingin Anda tuju. Jadi baik lagi seperti yang seperti yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, Anda beriklan itu tujuan atau sasarannya itu mau kemana? Mau ke siapa aja? Oke, nah Anda bisa tentukan itu semua di bagian ad group. Jadi di video sebelumnya Anda sudah belajar tadi bagaimana cara riset topik yang topik yang sedang hangat dicari di Google. Kemudian nanti topik-topik yang tadi sudah ketemu itu nanti dimasukkan di mana? Lebih tepatnya di bagian ad group. Karena di bagian ad group kita ingin agar iklan kita tertuju ke orang-orang yang menyukai topik-topik tertentu, topik A, topik B, topik C, dan seterusnya. Oke, jadi Anda nanti lakukannya di bagian ad group. Yang ketiga ada yang namanya ads kreatif. Ya, struktur ketiga kita bahasa singkatnya atau bahasa sederhananya ads. Jadi ada campaign, ad group, ads. Ada 3 ya. Ads kreatif ini atau ads isinya berupa headline,
deskripsi gambar ataupun deskripsi pada videonya. Biasanya headline dan juga deskripsinya ini dibatasi hanya sekian karakter aja. Biasanya kalau headline 15 karakter, deskripsi biasanya maksimal itu 90 karakter. Jadi cukup dibatasi. Makanya di Google ini Anda perlu lebih memilih kata-kata yang efektif untuk dijadikan headline dan deskripsi. Ya, kata-kata yang singkat, padat, tapi ngena ke calon konsumen atau ke calon prospek. Dan tenang aja, itu nanti semua akan dicontohkan, dan juga bagaimana banner-bannernya juga nanti akan kita berikan semua agar Anda bisa tinggal gunakan saja, tinggal pakai saja untuk Anda beriklan. Oke, itu struktur iklan di Google. Yang kedua yang harus Anda pahami tadi apa? Konsep bidding. Nah, ini penting sekali karena banyak orang ngiklan di Google dan hasilnya bagus cuma karena strategi biddingnya tepat. Ya, karena strategi bidding sebenarnya kalau dibahas bisa satu bahasan sendiri, bisa satu hari sendiri nih ngebahas strategi bidding karena banyak sekali. Tapi untuk awal, untuk Anda yang baru mulai dan pemula, ini saya jelaskan konsep dasar dan konsep basicnya dulu aja. Oke, konsep bidding. Apa itu bidding? Mungkin banyak yang belum ngerti. Bidding itu apa sih, Mas? Banyak yang belum memahami. Nah, di slide ini akan terjawab. Jadi bidding itu analogi seperti ini. Pengiklan di Google itu banyak nggak? Logika aja nih. Banyak kan? Mungkin bisa ribuan atau bahkan jutaan yang iklan di Google. Pertanyaannya, Google itu milih-milih nggak siapa yang bakal ditayangkan iklannya di Google? Google milih-milih nggak? Yes, Google tuh milih-milih. Dia tuh memilih orang-orang mana aja nih yang iklannya ditayangkan. Nah, bagaimana cara Google memilih? Salah satunya dengan bidding. Jadi, Google itu melihat nilai bid yang Anda tentukan. Ya, analoginya tuh kayak proses lelang aja. Bid kan kalau bahasa Indonesianya lelang. Jadi, Anda mau lelang berapa nih? Mau masang bid berapa ke Google? Bid yang kita pasang itu biasanya kalau untuk awal, itu cost per click. Jadi, nanti Anda kan iklan di Google. Anda akan dapat hasil iklannya, data hasil iklannya itu berupa cost per click. Cost per click itu apa? Jadi cost per click itu pengertiannya biaya yang sudah kita keluarkan dibagi dengan berapa sih yang ngeklik. Jadi contohnya nih, Anda udah ngiklan di Google 100.000. Dari 100.000, ternyata ada 100 yang ngeklik iklan Anda. Berarti hasil iklan Anda berapa? Cost per kliknya 100.000 dibagi 100. Berarti Rp1.000 cost per kliknya atau CPC-nya. Nah, cost per klik itu bisa mahal, bisa murah. Logikanya kalau keluar uang banyak tapi ngeklik sedikit, di cost per kliknya jadi mahal nggak? Iya, cost per kliknya jadi mahal. Nah, kita bisa minta ke Google untuk cost per kliknya tolong ditekan di angka sekian. Jangan sampai cost per klik kita mencapai angka sekian. Itu kita bisa setting. Jadi Anda bisa setting biddingnya misalnya cost per kliknya Anda minta ke Google, tolong dong Google bikin cost per klik saya 1.500, jangan lebih. Ya. Karena kalau lebih nanti kalian bisa boncos. Jadi kita bisa minta ke Google. Ya, jadi lelang, kurang lebih seperti itu. Nanti Google akan memilih siapa saja yang akan ditampilkan. Salah satunya yang menentukan adalah biddingnya. Biasanya biddingnya makin besar, itu kemungkinan tampilnya makin besar juga. Tapi ada banyak hal, ada banyak faktor yang menentukan iklan Anda bisa tampil selain dari bidding tersebut. Jadi nggak cuma bidding nih satu-satunya. Karena kalau cuma bidding yang jadi penentu iklan Anda tampil, ya berarti yang menang yang bidnya besar. Logikanya kan begitu, betul ya? Nah, tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi kenyataannya bidding besar itu nggak selalu membuat iklan Anda muncul di Google. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menentukan iklan Anda bisa muncul. Nah, setelah ini akan saya jelaskan. Kenapa perlu mengatur bid pada iklan? Karena bid yang bersaing itu membuat peluang iklan Anda muncul lebih besar. Kalau Anda pasang bidnya terlalu kecil, itu juga iklan Google tidak akan melirik Anda, gampangnya gitu. Karena Anda dianggap Google, wah ini lelangnya kecil banget. Google akan mencari orang yang masang nilai bidnya atau lelangnya lebih besar. Itu. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan penentu satu-satunya iklan Anda bisa tampil. Jadi bid yang bersaing membuat peluang iklan Anda muncul itu lebih besar. Makanya Anda perlu mengatur bid yang tepat dan bersaing. Anda nggak perlu yang bid besar, itu nggak perlu sebenarnya. Bidnya standar aja atau sedikit lebih tinggi dari standar. Jadi misalnya standarnya nanti saya tentukan. Misalnya standar bidnya 1.500, ya Anda nggak usah jadi, biar menang 3.000 aja. Ya jangan juga, jangan ketinggian juga.
Karena kalau ketinggian nanti benar-benar Google nyariin di 3.000 loh cost per kliknya, itu mahal soalnya. Oke, jadi Anda bisa atur bidnya sedikit lebih tinggi dari standar yang nanti ditetapkan. Oke, untuk menetapkan standarnya nanti akan saya bahas di materi berikutnya di cara beriklan. Nah, ini di slide ini Anda akan melihat bagaimana cara kerja bidding pada Google. Ya, jadi anggap aja ini analoginya ada empat pengiklan yang masing-masing mempunyai nilai bidding yang beda-beda. Masing-masing 4 orang pengiklan ini masang nilai bid yang beda-beda. Ini anggap aja kita pakai satuan mata uangnya, anggap aja ini dolar, ya biar gampang aja. Karena kalau 2 rupiah kan nggak mungkin, itu kecil banget. Anggap aja pengiklan pertama dia masang bidnya cuma 2 dolar, pengiklan kedua 4 dolar, pengiklan ketiga 6 dolar, pengiklan keempat 8 dolar. Oke? Dan masing-masing, Anda bisa lihat di layar, masing-masing juga memiliki quality score yang berbeda. Quality score itu apa? Bahasa sederhananya gini, quality score itu kualitas iklan. Ya, nanti faktor penentu quality score itu apa aja? Itu ada banyak ya, salah satunya kesesuaian landing page dengan topik yang Anda tentukan. Jadi kalau topiknya herbal, kesehatan, madu, ya landing page-nya harus madu. Jangan sampai topiknya madu pelangsing, tapi landing page-nya essential oil, itu nggak nyambung. Nah, itu akan jadi penilaian Google juga. Oke? Nah, ini cara kerja bidding. Ini contoh, pengiklan pertama, biddingnya kecil, cuma 2 dolar. Tapi quality score iklannya tuh 10 nilainya. Quality score tuh nilainya 1-10. Oke? Jadi makin tinggi, makin dia misalnya 8, 9, 10 itu berarti makin bagus iklannya. Nah, berarti ini hitung-hitungan rumus sederhananya ya. Pengiklan pertama berarti dia nilainya, skornya itu kurang lebih biddingnya dikali dengan quality score, 10 kali 2, 20. Jadi anggap aja poin dia 20 nih. Pengiklan pertama dapat 20 poin karena dia quality score tinggi sekali walaupun bidnya rendah. Pengiklan kedua bidnya lebih tinggi, 4 dolar, tapi quality score cuma 4. Anda bayangkan ya, quality score cuma 4. Jadi kalau di total, poin si pengiklan kedua ini ya, bidnya 4 dolar dikali dengan quality score, yaitu nilainya 4. 4 kali 4, 16. Ya, jadi nilai poin dari pengiklan kedua ini hanya 16. Dibanding pengiklan pertama, mana yang lebih unggul? Pengiklan pertama. Jadi Google akan memprioritaskan pengiklan pertama yang ditampilkan. Analoginya seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua. Oke? Pengiklan ketiga bidnya lebih tinggi tapi quality score-nya rendah. Bidnya 6 dolar, quality score cuma 2. Jadilah nilai atau poinnya cuma 12. 12 berarti dia masih ada di bawah pengiklan kedua dan pengiklan pertama. Pengiklan keempat, bidnya paling tinggi 8 dolar, tapi quality score-nya cuma 1. Jadi benar-benar kualitasnya bisa dibilang nggak bagus atau cenderung buruk ya, dari sisi kesesuaiannya, dari sisi copywriting-nya mungkin nggak menarik, headline nggak menarik. Jadi Google juga melakukan penilaian terhadap iklan kita. Akhirnya pengiklan keempat ini hanya mendapatkan quality score 1, padahal dia sudah memasang bidnya tinggi, 8 dolar. Ini paling tinggi sendiri di antara 4 pengiklan yang lain. Anggap aja mereka semua ini mengiklankan produk yang sama. Jadi Google itu akan melihat penilaiannya, persaingannya itu dari ini pengiklan-pengiklan dengan topik-topik yang sama, itu akan dilihat, akan dibandingkan bid dan quality score-nya. Itulah yang akan dijadikan prioritas oleh Google untuk ditayangkan atau ditampilkan. Pengiklan keempat, nilai atau poinnya cuma 8 karena dari bidnya 8 dolar, quality score-nya cuma 1, jadi 8. Jadi secara ranking, secara penentuan Google menentukan mana yang diprioritaskan untuk ditampilkan duluan, itu adalah pengiklan pertama. Justru yang bidnya paling rendah, cuma 2 dolar. Oke, tapi karena quality score-nya tinggi, jadi Google memprioritaskan pengiklan pertama tadi untuk tampil lebih dulu. Oke? Itu sedikit konsep bidding dan juga tadi struktur iklan di Google Ads. Pastikan teman-teman memahami konsep-konsepnya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada kendala, teman-teman Bapak Ibu semua bisa langsung tanya ke admin support di dashboard Anda masing-masing di kanan bawah. Ya, Anda bisa langsung chat, tanya ke admin support, tanya tentang Google Ads, tanya tentang apapun yang Anda pelajari di Abdi, yang Anda merasa ada kesulitan atau kendala. Nanti akan dibantu oleh tim support sampai Anda bisa menyelesaikan kendala Anda. Oke, itu saja dari saya. Pastikan dipraktekkan dan dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.